wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Primanto. Saya mahasiswa PPG PAI D3 UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Nomor induk mahasiswa 207122391. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Keramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini Kamis 12 Januari 2023. Saya akan mengajar di kelas 11 IPS 5 materi perawatan jenazah sebagai tugas uji kinerja PPG PAI D3 UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Mohon kritik dan saran demi kualitas pembelajaran saya berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Primanto, Magister Pendidikan. Saya mahasiswa PPG UIN Gusdur, atau yang kita kenal dengan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Di dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi perawatan jenazah. Namun sebelum saya masuk ke materi, saya ingatkan kepada kalian bahwa segala apa yang ada di dunia ini yang bernyawa pasti akan mati. Ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Kita sebagai manusia tentu makhluk yang bernyawa, makhluk yang dan itu pasti kapan waktunya akan mengalami yang namanya mati. Mati kabarnya membuat kaget, mati misterius. Hari ini kita berkumpul, pagi ini kita bisa berkumpul bersama di kelas ini. Kita tidak bisa memastikan, kita tidak bisa tahu setelah pulang dari sekolah, setelah kita aktivitas nanti sore, malam hari, bahkan besok pagi, tidak ada yang bisa menjamin kita bisa hidup. Inilah kemudian hikmah bagaimana materi perawatan jenazah, agar kita selalu mengingat kepada kematian. Bahkan sebaik-baik nasihat adalah tentang kematian. Sepakat ya? Saya ulangi, sebaik-baik nasihat adalah tentang kematian. Kenapa Pak? Karena kita hidup di dunia hanyalah sementara. Kita hidup di dunia hanyalah mampir, ibarat halte, tempat persinggahan. Lalu bagaimana Pak tujuan akhirnya? Di mana? Ya di kampung halaman yang abadi, yaitu akhirat. Sebelum ke akhirat ada alam yang namanya alam barzakh atau alam kubur. Setelah kita hidup, kita dipanggil oleh Allah. Sebelum ke akhirat ada alam barzakh, namanya alam penantian. Alam di mana manusia di alam tersebut ya menanti datangnya hari kiamat. Lamanya kapan? Sampai berapa lama Pak? Lamanya sampai datangnya hari kiamat. Malam kita di alam dulu, kita di alam kandungan ibu kita, kemudian kita lahir di dunia di alam yang ketiga, yang keempat masuk ke dalam alam barzakh setelah kita meninggal, yaitu di kuburan. Persiapkan bekal kita ketika di dunia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kalimat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah.
Inna lillahi wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kembalinya bagaimana? Melalui proses yang namanya kematian. Malaikat Israel mencabut nyawa. Itu yang kita dengan istilah kematian. Sebelumnya ada prosesnya juga, namanya sakaratul maut. Proses di mana ditarik roh kita dari tubuh kita. Jadi badan kita ini, saya bisa bergerak seperti ini, itu karena ada roh. Kalian bisa bergerak beraktivitas karena Allah masih menyemayamkan roh di dalam tubuh kita. Maka ketika tidur itu sama dengan kita tidak sadar, alias mati sementara. Jadi ya, fungsi daripada belajar bagaimana perawatan jenazah yang menjadi kewajiban sebagai seorang muslim yang bernilai fardu kifayah. Jelas ya? Nah, saya kira cukup sampai di sini untuk pengawal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah berarti hari ini kalian sehat semuanya, nggak ada yang sakit. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk bisa menyiapkan untuk berdoa bersama. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya akan melakukan presensi hari ini. Ainun Nadiroh jaga. Ayo Iman. Ahmad Muslihan. Alga. Alia. Anggun. Anissa. Bagus. Bayu. Cesar. Ivan. Alhamdulillah. Dia Ayu. Dwi Putri. Eka. Farhan. Vivi. Ibu Atu Nisa. Intan. Lutfi. Meliska. Meliska ada kan? Oh ya, sakit ya. Kita doakan semoga Meliska cepat sembuh. Allahumma amin. Yang sehat tetap semangat ya. Tetap berangkat untuk menuntut ilmu. Muhammad Yogi, ada ya? Ya, saya kira cukup untuk presensi. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Bagi yang sakit kita doakan bersama semoga lekas sembuh ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum pelajaran coba kita siapkan ya, kelas kita. Barangkali ada sampah yang berserakan, tempat duduk yang belum rapi, kita siapkan, kita lakukan bersama. Sudah? Ya. Yang sudah, terima kasih. Kondisi kelas yang nyaman, yang bersih, yang sehat, itu merupakan salah satu kunci di dalam kegiatan pembelajaran yang lancar. Ya. Jika kita fresh, ya, ruangan kelas yang nyaman ini dan sehat bersih tentunya akan mendukung ketika kita sedang belajar di kelas. Oke, anak-anakku, hari ini saya akan menjelaskan materi ya tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah.
Nah, materi sebelumnya ya adalah tentang takziah yang sudah saya sampaikan. Nah, takziah ini adalah ya kunjungan ya terhadap anggota keluarga yang ditinggal wafat atau yang ditinggal mati oleh keluarganya. Hukumnya sunnah wafat ya. Hukumnya apa? Nah, ketika datang maka kalian atau keluarga kalian memberikan bantuan secukupnya, baik makanan ataupun uang, di dalam rangka untuk meringankan beban kesedihan kepada keluarga yang telah ditinggal. Jelas ya? Alhamdulillah kalian sudah memahami makna takziah. Nah, ini di dalam bab perawatan jenazah tentu ada banyak ya terkait dengan memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, dan ini merupakan aspek fikih. Ya, ada ustaz dan kompetensi yang ada adalah memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Kemudian KD-nya adalah menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Yang kedua, memperagakan, mendemonstrasikan atau mempraktikkan tata cara perawatan jenazah. Nah, di dalam materi ini nanti yang harapkan kalian bisa mempraktikkan tata cara memandikan jenazah sesuai yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana Pak? Nanti saya akan tampilkan tayangan video ya, yang nanti kalian bisa menjadi bahan diskusi kalian di setiap kelompok yang sudah saya siapkan ini. Kemudian nanti kalian menyampaikan hasil diskusi atau tanggapan terkait dengan tayangan video. Paham ya? Oke, namun sebelumnya saya akan terangkan sedikit ya. Tadi sudah sampaikan ya, sebagai bagian dari kaitan materi sebelumnya, ada takziah, adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia, hukumnya sunnah, bahkan bisa menjadi wajib apabila jenazah muslim tidak ada yang mengurusnya. Jadi harus diurus. Jadi kewajiban setiap seorang muslim ketika ada saudara kita atau keluarga kita meninggal. Jika tidak ada yang merawatnya, maka seluruh komplek, seluruh kelompok masyarakat di tingkat baik RT RW itu dosa semuanya, bahkan satu desa dosa semuanya. Jika jenazah muslim atau muslimah tidak ada yang merawat. Jelas ya? Oke. Nah, yang memandikan dan mengkafani jenazah biasanya adalah keluarga dekat yang dibantu oleh orang yang mengetahui tata cara mengurus jenazah. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang maknanya adalah Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertakziah hingga disolatkan, maka dia mendapat pahala 1 kilo. Dan barang siapa yang menghadirinya sampai dikuburkan ke makam, maka baginya mendapat pahala 2 kilo. Rasulullah ditanya, tadi para sahabat, apakah 2 kilo itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, laksana 2 bukit besar. Ketika kita mensalatkan dapat 1 kilo, ketika kita mengantarkannya ke kuburan, kita menyaksikan proses penguburan jenazah itu, kita ditambah 1 kilo lagi. Berarti pahalanya 2 buah bukit. Pahalanya apa? Pahalanya apa? Iya, 2 buah bukit besar. Sangat banyak sekali itu kan. Nah, ini ada takziah, tentu kalian sudah bisa memperhatikan sendiri di masyarakat ya. Biasanya kalian ikut keluarga ibu atau bapak atau kerabat dekat, niatnya ikhlas, pakainya sopan untuk aurat, bersikap dan bertingkah laku yang baik, kemudian mendoakan jenazah. Intinya itu ya, jangan malah membebani keluarga yang ditinggal dengan cara apa? Makan yang banyak di tempat orang yang musibah, pakai pakaiannya kayak mau ke pesta, ya warnanya pink. Nah, itu tentu niatnya kita menghibur, tapi tidak pas di dalam konteksnya, ya kan? Karena sedang berduka. Nah, saya kira itu. Saya langsung ke. Nah, perawatan jenazah ini dapat kita
pengurusan jenazah seorang muslim dan muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Ada berapa 5M? Ada berapa 5M? 5 apa 4? Yang pertama yaitu memandikan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang ke berapa 5? 4 apa? Menguburkannya. Ada 4 M. Memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan keempat menguburkan. Tambah 1 5. Mendoakan. Setelah menguburkan kita doakan. Kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'anha. Bukan kalian semua. Jadi, kalian sudah memahaminya. Kemudian, hukumnya bagaimana Pak? Nah, yang sudah saya sampaikan di awal, hukum melaksanakan perawatan jenazah adalah fardu kifayah. Maksudnya apa Pak? Ada yang tahu? Coba salah satu dibacakan. Fardu kifayah adalah, ayo. Iya, mereka berdosa jika ya tidak ada seorang pun yang mengerjakannya atau yang melaksanakannya. Berarti dosa semuanya. Paham ya? Nah, kalian sebagai seorang muslim dan muslimah tentu wajib. Jika ada anggota keluarga dengan yang tinggal, wajib mengurus. Paham ya? Nah, nanti ketentuannya bagaimana Pak? Nah, gagal. Ini ketika memandikan juga ada hadis ya oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Ibnu Abbas. Iksiluhu bima'i wasidrin. Mandikanlah dia jenazah, baik laki-laki atau perempuan, dengan air serta daun bidara. Nah, di zaman Rasulullah dulu ada daun bidara. Pak, sekarang daun bidara tidak ada Pak. Pakai sabun, pakai wewangian. Dan intinya dari bahan tersebut ya dapat membersihkan, dapat membuat wangi tubuh jenazah. Inilah Islam. Dengan orang yang sudah meninggal saja kita menghormati, memuliakan. Apalagi yang masih hidup, harus saling menghormati, menghargai. Ya enggak? Intinya itu. Jelas ya? Islam sangat memuliakan manusia. Kemudian, sedangkan memandikan, ini yang wajib kalian perhatikan ini. Yang pertama, jenazah itu orang Islam. Pak, kalau yang non-muslim kita tidak bicara di agama yang lain, paham? Yang kedua, didapatinya tubuhnya walau sedikit. Maksudnya gimana Pak? Misalnya ada korban kecelakaan di jalan raya, kalian mendapati, wah ternyata tubuhnya hanya sedikit didapatinya, anggota badannya itu kita dapati sedikit. Apakah bisa dimandikan? Bisa. Tentu dengan cara-cara yang tidak biasa, sebagaimana badan yang utuh. Paham ya? Yang penting didapati tubuhnya walau sedikit. Ini poin pentingnya. Yang ketiga, bukan mati syahid, mati normal biasa karena sakit. Kalau mati syahid, kenapa tidak dimandikan? Di zaman Rasulullah, ketika para sahabat berperang di medan perang, banyak yang gugur di medan perang. Ada yang terkena panah, terkena pedang, berlumuran darah. Ia tidak dimandikan. Ia dikuburkan dengan pakaian yang melekat di tubuhnya, dengan darah yang masih menempel di tubuhnya, dikuburkan langsung. Itu namanya mati syahid. Pak, sekarang ada mati syahid. Itu kemarin Pak, yang peledakan bom bunuh diri di depan Polsek Astana Anyar Bandung. Itu mati syahid Pak? Bukan. Namanya mati sangit. Mati apa? Sangit. Dia menggunakan cara-cara kekerasan di dalam ya mewujudkan tujuannya. Bahkan mengucap kalimat takbir, dia salah paham. Dia keliru di dalam memahami ajaran Islam yang mengajarkan kepada kelembutan, yang mengajarkan rahmatan, yang menyebarkan damai kepada sesama.
umat Islam, tapi kepada non-muslim juga kita harus memberikan rasa aman, rasa damai kepada yang lain, ya. Kan? Jadi bukan seperti caranya. Jelas ya? Bukan mati syahid, tapi mati sangit, ya. Kalian harus memahami ini. Islam menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Nabi, aku diutus Allah itu untuk memberikan rahmat, memberikan kedamaian, keselamatan kepada orang lain, ya. Kepada semuanya, tidak hanya beragama muslim, kepada semesta alam, jagat raya ini. Kepada tumbuhan kita merawat, ya enggak? Ketika kering tidak siram. Kepada pohon, jangan hanya kebangi, hutannya gundul. Kalau sudah gundul nanti banjir, paham ya? Kemudian selanjutnya adalah yang pertama catatannya, yang memandikan jenazah harus sejenis. Kalau laki-laki berarti laki-laki. Kecuali suami boleh memandikan istri, dan istri juga bisa memandikan suami. Jelas ya? Laki-laki itu bisa kalian pahami. Nah, terkait dengan memandikan jenazah, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istrinya Nabi, ya. Beliau, ya, pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaga kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain atas apa-apa yang ia lihat pada mayat itu, bersihlah dia dari segala dosanya, seperti keadaannya sewaktu dilahirkan ke dunia. Sabda beliau lagi, hendaklah yang mengepalainya, yang memimpin proses memandikan jenazah itu adalah keluarga terdekat. Jika pandai memandikannya, jika ia tidak pandai, siapa saja boleh. Yang dipandang berhak karena waroknya atau karena amanahnya. Dengan hadis ini dapat saya simpulkan, barang siapa tidak kita nanti memandikan jenazah, kita menutup dulu, menutup aib apa yang ia jenazah ada. Kita yang melihat ternyata ada aibnya, kita diam. Maka kata Nabi itu, bersihlah ia dari segala dosa seperti keadaannya waktu dilahirkan oleh ibunya. Berarti dosanya seperti dihapus, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Paham ya? Tutup. Menutup apa? Aib itu apa? Kekurangan yang terdapat pada orang lain. Perhatikan, ini Islam. Terhadap orang yang sudah wafat saja, kita disuruh menutup aibnya. Diam. Jangan malah mengumbar di warung-warung, di tempat-tempat umum, di pos kampling, di pos warga. Oh, ternyata jenazah itu kemarin yang saya mandikan tangannya hilang satu. Itu menjadi perbincangan di masyarakat. Itu namanya menyebarkan aib. Rasulullah menyampaikan, jika kamu bisa menutup mulut, menutup aib jenazah itu, dosanya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Allahumma, hikmahnya kita sebagai seorang yang masih hidup disuruh menutup aib kejelekan orang lain. Terhadap orang yang sudah meninggal saja, kita harus menutup aibnya. Apalagi yang masih hidup, tidak boleh menyebarkan kejelekan atau aib orang. Kamu tahu diem, kamu diajak gibah diem, nggak usah ikutin program. Apa iya? Masa iya sih? Itu arti nanti kamu menambah beban, ya. Orang yang digibahi, jelas ya? Terhadap orang yang meninggal saja kita wajib menutup aib apa dia masih hidup, wajib ditutup rapat. Jelas ya? Ini ada hikmah yang sangat luar biasa, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tata caranya bagaimana? Nah, jenazah
dibaringkan di tempat yang tinggi, seperti ranjang yang di atasnya sudah diletakkan 5 atau 6 buah potongan batang pisang, ya. Bisa juga pakai benda lain, yang penting bisa terangkat jenazahnya. Yang kedua, jenazah dimandikan di tempat tertutup agar ia tertutup aibnya. Jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan sebagai penutup. Nanti saya akan tayangkan video. Yang keempat, setelah jenazah dibaringkan di atas potongan daun pisang, batang pisang tadi, lalu siram ya dengan air, dibersihkan dari najis. Sesudah itu ya dibersihkannya hingga pulih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Kemudian ganti sarung tangan yang bersih untuk membersihkan gigi-gigi dan mulutnya, dibersihkan giginya, mulutnya, dan seluruh anggota tubuh yang berpotensi terdapat kotoran. Paham ya? Nanti akan kita saksikan bagaimana tayangan videonya. Nah, setelah dibersihkan semuanya, gigi dan mulutnya, lalu menggunakan air dan sabun mandi, seluruh tubuh jenazah dari sampai rambut ya hingga telapak kaki ya disunahkan bagian tubuh anggota tubuh yang paling kanan ya, berdasarkan sunnah Nabi. Kemudian selanjutnya bagian anggota tubuh paling kiri disunahkan 3 bilangan ganjil, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kemudian setelah dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya serta diwudukan sebagaimana wudu biasa, seperti kita akan sholat, dan kemudian badannya dikeringkan dengan handuk, ya. Kemudian selesailah jenazah dimandikan. Intinya dari urutan itu, ya kalian bisa memahami sistematikanya, urutannya seperti apa. Nanti kita bisa praktek bersama. Ya, namun sebelumnya ada tayangan video yang akan saya sampaikan sebagai bagian dari untuk memahami kalian di dalam rangka perawatan jenazah. Silakan saksikan video ini. Setelah ini akan ada bahan diskusi. Kalian saksikan video ini dengan seksama. Semoga nanti bisa diambil ya kesimpulan atau tanggapan kalian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelas 12 Dewa ingin memperagakan tentang ada satu buah handuk. Handuk ini dibutuhkan pada saat pemandian jenazah dan di akhirnya kita keringkan dengan menggunakan handuk ini.
hasil tayangan video bagaimana ketentuan tata cara di dalam rangka proses perawatan jenazah, yaitu memandikan jenazah. Dan silakan saya beri waktu 10 menit untuk diskusi di setiap kelompoknya. Silakan berbicara dari kelompok. Oke, terima kasih dari beberapa kelompok yang sudah diskusi. Saya ingin kalian menyampaikan tanggapan terhadap hasil diskusi yang sudah saya berikan dan saya tampilkan tadi tayangan videonya. Guys ya? Oke, barangkali ada kelompok yang ingin menyampaikan, silakan. Oh iya, silakan Pak. Dari hasil pengamatan kelompok kami tentang memandikan jenazah dapat kami simpulkan yaitu Ya. 1. Merawat jenazah hukumnya fardu kifayah bagi seorang muslim. Ya. 2. Yang berhak memandikan jenazah adalah mahramnya atau keluarganya. Jika tidak ada yang mampu, maka dicarikan orang yang mampu memandikan jenazah. 3. Kelompok kami sangat memahami tayangan video. Semoga nanti kami dapat mempraktikkan di tengah masyarakat. Oke, terima kasih. Ada apa dari kelompok yang lain? Silakan. Oh iya, silakan Pak. Secara umum saya sepakat dengan tanggapan kelompok pertama ataupun tanggapan dari kelompok kami. Hasil diskusi kami yaitu 1. Proses memandikan jenazah diawali dengan menempatkan jenazah di tempat yang tinggi, kemudian memandikan di tempat tertutup. Sebelum memandikan, persiapkan bahan-bahannya. 2. Jenazah dimandikan dengan bilangan ganjil seperti 3, 5, 7, 9, dan 11 kali sesuai sunnah. 3. Jenazah dibersihkan tubuhnya dari segala kotoran. 4. Jenazah diwudukan setelah semuanya bersih dari kotoran. 5. Kami sangat memahami tayangan video. Semoga kami nanti bisa mempraktikkannya secara langsung jika ada anggota keluarga kami yang meninggal dunia. Oke. Dapat saya berikan kesimpulan dari dua tanggapan dari kelompok yang sudah kalian diskusikan. Intinya, tata cara perawatan jenazah dari seorang muslim dan muslimah yang harus kita ingat adalah yang pertama, bahwa hukum perawat jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Memandikan jenazah adalah kewajiban setiap muslim sebagai anggota keluarga terdekat, wajib hukumnya. Secara urutan tadi sudah kalian lihat dan saya nilai kalian sudah cukup memahami urutannya dari awal sampai akhir. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kalian di masyarakat, kalian sebagai anggota keluarga, sanak saudara, kerabat yang meninggal dunia, kalian ikut terlibat di dalam proses memandikan jenazah agar kita dapat memperhatikan secara langsung. Sungguh kita langsung ikut terlibat di dalamnya, sehingga materi kali ini bisa kalian langsung perhatikan di tengah masyarakat. Saya kira itu untuk materi kali ini. Ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami materi dengan baik. Semoga nanti setelah materi ini kalian pahami, harapan saya adalah kalian bisa mempraktikkannya di tengah masyarakat. Syukur jika ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia atau wafat, kita ikut terlibat di dalam proses penyelenggaraan memandikan jenazah tersebut. Saya kira itu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya kita tutup kegiatan belajar kali dengan cara berdoa. Silakan untuk kelas memimpin berdoa sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Siap, gerak. Doa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat jalan ke rumah masing-masing. Ya, terima kasih.